إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Ayo ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Pemirsa Edumalji yang dirahmati Allah Ta'ala, melanjutkan belajar bersama kita di Mulakhas Qawaidil Lughatil Arabiyyah, yang insyaallah pada kesempatan kali ini kita melanjutkan di pembahasan isim-isim kana. Akan tapi yang telah atau yang akan kita bahas adalah di akhwatu kana. Murajaah sebentar. Pada pertemuan sebelumnya, isim kana adalah yaitu isim yang dalam keadaan marfu' yang letaknya setelah kana. Dan kana ini adalah fi'il. Dia fi'il naqis, fi'il yang membutuhkan khobar, bukan membutuhkan fa'il atau bukan membutuhkan maf'ulun bih. Semoga tidak lupa. Sejenak kita murajaah. Misalnya kita mengatakan Muhammadun qaimun. Karena kana dan teman-temannya ini, kana wa akhwatuha atau akhwatu kana, ini adalah termasuk fi'il-fi'il yang merusak tatanan mubtada dan khobar. Kita lihat mubtada marfu', khobar marfu'. Ketika kemasukan kana di sini, kana Muhammadun, maka berubahlah menjadi qaiman. Ya. Mana pembahasan kita di isim-isim yang marfu', yaitu di pembahasan Muhammadun, yaitu isim yang marfu'. Sedangkan khobar dia tidak masuk di pembahasan isim marfu' karena dia berbentuk atau dalam keadaan mansub. Ya, yaitu kana Muhammadun qaiman. Kana fi'lun naqis, Muhammadun mubtada'nya dan qaiman adalah khobarnya. Kemudian apakah kana ini hanya satu saja ataukah dia punya teman-teman yang atau fi'il-fi'il yang sama fungsinya? Maka dalam pembahasan ini yaitu kita akan mengenal akhwatu kana, yaitu teman-temannya kana istilahnya bahasa kita. Karena kana ini ternyata punya teman-teman fi'il-fi'il yang serupa fungsinya, yang disebut dengan yaitu af'al, ya, af'al naqisah, ya, atau af'al nasikhah. Ya, bisa disebut dengan af'al, al-af'al an-naqisah, yaitu fi'il-fi'il yang naqis yang membutuhkan khobar. Dia membutuhkan isim dan khobar, bukan fa'il dan maf'ulun bih. Dan juga disebut dengan fi'il yang nasikhah, yang merusak. Merusak apa? Yang merusak susunan mubtada dan khobar. Mubtada dan khobar yang awalnya sama-sama marfu', kemudian ketika kana dan teman-temannya ini masuk di susunan mubtada dan khobar jumlah ismiyah, maka berubahlah susunannya. Yang dulunya mubtada menjadi isimnya kana, yang dulunya khobar marfu' berubah menjadi khobarnya kana dan berubah menjadi mansub. Baik, kita mengenal teman-temannya kana di sini ada asbaha, adha, dhalla, amsa, bata. Ya, semuanya ini adalah sama. Dari sisi maknanya, dalam kitab disebutkan semuanya itu mengandung makna lit taukid. Ya, lit taukid. Apa itu lit taukid? Ya, taukid dari kata waqata yuwaqqitu tauqidan, yang menunjukkan waktu. Ya, ini semuanya mengandung waktu. Misalnya asbaha, ini mengandung waktu pagi. Adha artinya adalah dia memasuki waktu duha. Ya, dhalla juga
mengandung waktu. Amsa mengandung waktu, yaitu waktu sore. Bata waktu malam. Misalnya dalam contoh yaitu asy-syajaratu muthmiratun. Ini perlu kita ingatkan sekali lagi para ikhwah, untuk memahami kana dan teman-temannya dan fungsinya ini harus memahami dulu mubtada dan khobar. Ini susunan mubtada dan khobar, yaitu asy-syajaratu muthmiratun. Pohon itu muthmirah, berbuah. Tapi kita ingin memasukkan waktu di situ. Kita ingin mengatakan kapan berbuahnya? Berbuahnya di waktu pagi. Maka kita tinggal menambahkan ausbahat. Ausbahat di sini. Yaitu asbahatis syajaratu muthmiratan. Kita lihat asy-syajaratu mubtada, kemudian muthmiratun asalnya adalah khobar. Ketika masuk asbaha, ini berubah menjadi tak sukun. Kenapa? Karena ini muannas. Maka berubahlah asbahat asy-syajaratu muthmiratan. Maka ini adalah isimnya dan ini adalah khobarnya. Demikian juga ketika kita ingin mengatakan an-najmu misalnya an-najmu lami'un. Bintang itu berkelip atau bintang itu bersinar. Kita ingin mengatakan bintangnya ini malam hari bersinarnya ataupun berkelipnya. Maka kita katakan, kita tambahkan di antara teman-temannya karena ini yang sesuai. Gak mungkin kita ambil asbaha, adha, atau dhala, atau amsa. Maka kita pilih yang bata, sehingga menjadi yaitu bata an-najmu lami'an. Bintang itu berkelip malam hari. Atau ketika malam hari, bintang itu berkelip atau bersinar. Jadi ini menunjukkan waktu. Adha, misalnya adhat talibu zahiban ilal masjid. Seorang pelajar ketika masuk waktu duha, dia pergi. Demikian juga amsa. Makanya ada zikir yang sering kita baca, asbahtu dan amsa itu. Berarti aku masuk waktu pagi dan aku masuk waktu sore, seperti itu. Itu adalah teman-temannya kana yang fungsinya li taukid, yang menunjukkan waktu. Kemudian ada yang kedua, yang di sini soro. Kita tulis di sini. Soro itu menunjukkan yaitu tahawul. Lit tahawul. Apa itu tahawul? Yaitu perubahan. Lit tahawul. Kita ambilkan contoh di sini. Tahawul itu perubahan. Yang awalnya benda satu kemudian berubah menjadi benda yang lain. Atau yang bentuknya satu berubah menjadi bentuk yang lain. Misalnya, ini contoh yang paling mudah biar kita cepat ingat. Misalnya soro al-waladu kabiran. Soro al-waladu kabiran. Ini asal muasalnya adalah al-waladu kabirun. Anak kecil itu besar. Tapi kita ingin menunjukkan makna perubahan sehingga kita tambahkan soro. Soro al-waladu bukan kabirun lagi tapi menjadi kabirun. Jadi soro itu menunjukkan perubahan. Misalnya kita mengatakan sorol kumasyu atau kumasyu, sorol kumasyu sauban. Kain itu berubah menjadi baju. Jadi soro itu menunjukkan perubahan. Soro yasiru. Kemudian laisa yang sering kita dengar ini menunjukkan makna lin nafyi. Lin nafyi untuk meniadakan. Misalnya laisan najahu sahlan.
Ya, laisan najahu sahlan. Kita ambil contoh, misalnya asalnya adalah an-najahu sahlun. Susunan mubtada dan khobar. Fi'il-fi'il ini semuanya merusak tatanan mubtada dan khobar, sehingga menjadi laisa misalnya. Ya, laisan najahu ini harus berubah menjadi sahlan. Ya, sehingga laisan najahu sahlan. An-najahu isim dari laisa, sahlan khobar dari laisa. Persis seperti kana tadi. Yaitu di sini kana, isim kana dan khobar kana. Kalau ini berarti isim asbaha dan khobar asbaha. Isim bata dan khobar bata. Kemudian isim soro dan khobar soro. Di sini juga isim laisa dan khobar laisa. Ya, misalnya ada yang mengatakan an-nahwu sa'bun. Maka kita katakan laisan nahwu sa'ban. Sehingga posisinya seperti ini, tidaklah nahwu itu sulit. Ya, misalnya lastu kabiron au lastu muhandisan. Aku bukan teknisi misalnya. Ya, lastu muhandisan. Jadi di situ ada isim dan khobarnya. Semuanya persis seperti fungsi kana. Kemudian yang keempat, mazala, ma bariha, man fakka, ma fati'a. Ini menunjukkan makna al-istimrar. Ya, apa itu istimrar? Menunjukkan sesuatu yang terus terjadi berulang-ulang. Ya. Jadi mazala, ma bariha, man fakka, ma fati'a. Ya, misalnya kita mengatakan atau seperti kita kutip dalam sebuah hadis, la tazalu ta'ifatun ya min ummati, yaitu zahirina 'alal haq. Itu akan senantiasa ada, yaitu sekelompok dari umatku yang selalu tegak di atas al-haq. Contohnya yang lain yaitu mazala, ma bariha, man fakka, ma fati'a. Misalnya di sini kita ambil contoh mazala at-talibu ya muta'alliman. Ya, misalnya ini mazal at-talibu muta'alliman. Senantiasa pelajar itu belajar. Maka di sini fungsinya adalah istimrar, menunjukkan waktu terus-menerus dia melakukan perbuatan tersebut. Yaitu mazal at-talibu muta'alliman. Atau misalnya kita contoh yang lain, ma bariha contoh yang lain, ma barihal waladu muhtariman liwalidayh. Ya, akan selalu senantiasa seorang anak itu menghormati kedua orang tuanya. Maka di sini para ikhwah sekalian, mazala, ma bariha, man fakka, ma fati'a, ini kalau diartikan dalam bahasa kita yaitu menunjukkan sesuatu yang senantiasa ada. Makanya biasa diartikan senantiasa, selalu ada. Ya, senantiasa pelajar itu belajar. Senantiasa seorang anak itu menghormati kedua orang tuanya. Itu makna mazala, ma bariha, man fakka dan ma fatiha. Kemudian yang terakhir, madama. Ini maknanya adalah untuk menjelaskan waktu. Libayani muddah. Ya, menunjukkan waktu. Ya, misalnya dalam kitab disebutkan la ta'bur ya, misalnya ini ya, la ta'bur madamatil isyaratu hamro'a. La ta'bur madamatil isyaratu hamro'a. Jangan engkau menyeberang selama, makanya diartikan madama itu selama. Misalnya sa'u'inuka au sa'usa'iduka madumtu hayya misalnya. Aku akan membantumu madumtu hayya, selama aku masih hidup misalnya. Atau di sini la ta'bur
madamatil isyaratu hamra. Jangan engkau menyeberang selama isyarah rambu-rambu itu berwarna merah. Jadi madumtu, madama itu artinya adalah selama. Sa'u'inuka madumtu hayya. Au sa'adrusu madumtu taliban, madumtu hayyan. Aku akan belajar terus selama aku menjadi pelajar atau selama aku masih hidup. Jadi itulah para ikhwah sekalian, semuanya ini adalah af'al naqisah atau af'al nasikhah yang fungsinya seperti kana persis. Dia bukan fi'il yang membutuhkan fa'il dan maf'ulun bih, tapi dia membutuhkan isim dan khobar. Semuanya ini ada isim dan khobarnya, baik yang menunjukkan taukid waktu, atau yang tahawul yang menunjukkan perubahan, atau yang untuk menafikan, atau untuk istimror, dan atau untuk yang menunjukkan waktu. Itu semuanya teman-teman dari kana yang membutuhkan isim dan khobarnya, dan dia termasuk fi'il yang merusak tatanan mubtada dan khobar, sehingga yang awalnya mubtada maka berubah menjadi isim kana dan teman-temannya, yang dulunya khobar maka menjadi khobar kana dan teman-temannya. Dan yang kita bahas adalah isimnya, karena kita masih di pembahasan isim-isim yang marfu'. Semoga bermanfaat ayyuhal ikhwah. Wallahu ta'ala alim bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله